aku tuh ngelihat pencapaian-pencapaian mereka tuh keren-keren banget. Sedangkan aku tuh kayak, kok di sini-sini aja ya gitu loh, Kak. Bukan bagaimana kita melihat pencapaian orang lain, tapi bagaimana kita bisa melihat perjalanan diri kita. Bagaimana kita bisa terus berprogres, bagaimana kita bisa menikmati perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Iya, makasih. Kenapa nih? Sedih. Kenapa? Aku lagi-lagi pengen curhat sama kakak dan sahabat muslimah yang lagi nonton. Jujur aku lagi sedih banget sih, Kak. Kenapa sedihnya? Kenapa ya curhat mulu ya bawaannya ya? Nggak apa-apa kan, Kak? Ya, namanya juga perempuan ya. Iya, aku tuh sedih sebenarnya. Aku tuh seminggu lalu udah bukber ceritanya sama Mm-mm. teman-teman SMA aku. Tapi aku tuh ngelihat pencapaian-pencapaian mereka tuh keren-keren banget. Sedangkan aku tuh kayak, kok di sini-sini aja ya gitu loh, Kak. Ya, pasti sedih banget ya kalau kita ngelihat pencapaian orang lain, ngelihat orang lain tuh udah sukses, ngelihat orang lain tuh kayaknya berprogres banget gitu. Sedangkan kita kok stuck aja di level yang itu-itu aja. Pasti itu sedih banget. Aku tahu lah perasaan kamu gimana karena aku juga ngerasain kayak gitu tuh sering gitu. Tapi yang terpenting di sini adalah bukan bagaimana kita melihat pencapaian orang lain, tapi bagaimana kita bisa melihat perjalanan diri kita. Bagaimana kita bisa terus berprogres, bagaimana kita bisa menikmati perjalanan diri kita. Bisa jadi kita tuh kayak terburu-buru gitu untuk mencapai kesuksesan yang udah kita set sendiri. Padahal bisa aja kesuksesan itu sebenarnya udah kita raih. Jadi kayak kita terlalu pengen berlari mencapai garis finish, padahal garis finishnya tuh atau medali maratonnya tuh udah harusnya kita ambil. Jadi kita nggak merasakan prosesnya, kita nggak mensyukuri bahwa kita bisa berjalan terus, kita bisa melangkah terus. Yang harus kita fokuskan di sini bukanlah bagaimana orang lain itu sudah mencapai titik tersuksesnya mereka, tapi bagaimana kita bisa mencari rute kita sendiri. Setiap orang itu punya jalannya, dan setiap orang bisa menentukan rutenya masing-masing. Jadi, finishnya juga bisa beda-beda. Kalau ibarat naik gunung, yang terindah itu biasanya tuh yang lebih tinggi lagi. Kalau kita terus mendaki, siapa tahu kita bisa melihat samudra awan di atasnya, kita bisa melihat keindahan-keindahan yang Allah berikan di muka bumi ini. Jadi, keindahan itu bukan bagaimana waktu tercepatnya, tapi bagaimana proses yang terjadi dan kita dapat mensyukuri proses-proses itu. Nah, Kak, yang jadi pertanyaan aku, Mm-mm. terus langkah konkret nih, langkah yang benar kira-kira yang bisa aku lakuin untuk memperbaiki diri tanpa aku tuh harus membandingkan diri aku sama orang lain gitu gimana tuh, Kak? Satu kata, fokus. Kalau kita fokus, pasti kita nggak akan mencong-mencong gitu loh. Kalau kita fokus kepada satu tujuan, kalau misalnya lagi ngendarain motor atau mobil, biasanya kita akan terus menghadap ke depan, dan kita ngelihat ke belakangnya tuh, kalau misalnya kita akan mengambil langkah yang baru gitu, kayak mau belok kah, mencapai tujuan yang selanjutnya kah, atau misal ada halangan nih dari belakang, atau kayak kita perlu melihat
ada kesalahan apa di belakang kita. Jadi, kita harus terus melihat ke depan, tapi jangan lupa bahwa kesalahan-kesalahan yang di belakang itu, yang kita lihat dari lampu spion itu adalah pengingat bahwa kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Gitu. Nah, Kak, sebenarnya Mm-mm. selain tadi keluhan aku juga sebenarnya ngerasa gimana ya, soalnya aku tuh ngelihat teman aku nih yang dulu itu soleha banget, tapi sekarang udah mulai pacaran. Sedangkan aku saat itu Kak di posisi minggu kemarin yang bukber, aku tuh ngerasa diri aku tuh paling benar kayak aku lebih baik dari dia karena aku nggak pacaran gitu loh Kak. Dan aku tuh saat itu bener-bener gak sadar kalau misalkan aku tuh lagi ngerasa paling baik saat itu, ngerasa paling benar di dunia ini gitu loh Kak. Gimana tuh? Ya, pertama, alhamdulillahnya adalah syukurnya adalah Kak ini udah sadar diri, udah ada kesadaran bahwa apa yang terbesit di hati Kai itu adalah sesuatu yang salah. Gitu. Saat kita merasa lebih baik daripada orang lain, itu adalah salah satu tanda penyakit hati. Dan penyakit hati itu dosanya juga lumayan ya. Saat kita merasa lebih baik daripada orang lain dan kita merendahkan diri orang lain, itu adalah eh, itu adalah penyakit kiber atau penyakit sombong. Kita merasa di atas nih. Orang lain itu, wah, kalian tuh melakukan pekerjaan yang tidak disukai Allah. Sedangkan sedangkan aku mengakukan diri. Gitu. Sedangkan aku itu selalu melakukan kebaikan. Nah, itu adalah rasa-rasa sombong yang harusnya kita minimalisir, bahkan kita harus hilangkan. Itu penyakit hati. Astagfirullah. Ya, penyakit hati kedua, jadi double-double tuh penyakit hatinya. Ya ampun, apa tuh, Penyakit Kak? hati kedua adalah ujub. Ujub itu adalah merasa takjub dengan diri sendiri karena kayak wah, kita nih udah di track yang benar, kita udah di jalan yang benar, kita udah soleh, sedangkan eh kita eh, kita udah soleh, terus kita udah dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah, itu namanya takjub dengan diri sendiri, ujub. Dan keduanya itu adalah penyakit hati yang akan merusak hati kita sendiri. Ya ampun, berarti yang aku lakuin ini tuh sebenarnya juga bukan kebaikan ya. Kayak aku kan ngerasa aku tuh nggak pacaran nih. Aku ngerasa aku tuh udah benar. Mm-mm. Tapi mungkin cara pandang aku ke orang lain itu mungkin yang salah ya, Kak. Iya, karena kita juga kan nggak tahu ke depannya orang lain itu bakal kayak gimana. Mm-mm. Siapa tahu orang lain itu bakal dikasih hidayah, sedangkan kita yang menjauh dari hidayah. Jadi kita nggak boleh loh menilai orang lain hanya dari yang terlihat di depan mata kita. Walaupun ya memang orang lain itu punya salah, kita doain aja. Kita doain, ya Allah, semoga ia diberikan hidayah. Dan semoga hamba terus-menerus diberikan hidayah oleh Engkau ya Allah. Kayak gitu. Kita juga nggak tahu ya kalau nanti kita akan belok atau enggak Mm-mm. gitu. Kalau kita belok kan kayak yang lalu-lalu kita udah bagus. Terus kita melenceng ke jalan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, berarti Kak, tips dari Kakak nih, Mm-mm. sebenarnya tuh apa sih yang harus aku lakuin gitu loh, biar aku tuh nggak ngerasa kalau diri aku tuh paling benar gitu saat itu. Ya, jadi setidaknya ada 4 step gitu. Oh, Empat apa tuh step Kak? yang setidaknya kita bisa lakuin untuk merasa bahwa diri kita itu tidak lebih benar daripada orang lain. Yang pertama, kita menyadari diri kita bahwa hal yang terbesit di dalam hati kita, di dalam pikiran kita adalah salah. Yang kedua, kita harus beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kita perlu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya hidayah dan berikan mereka hidayah-Mu juga ya Allah." Dan yang keempat, kita juga harus eh, memberi motivasi kepada diri kita sendiri untuk terus berbuat baik agar kita menebar positive vibes kepada lingkungan kita. Kalau kitanya bagus, orang Orang lain juga ke juga bawah. bagus kan, orang lain juga ke bawah. Kalau misalnya kita yang mengikuti alur orang lain, bisa jadi kita yang akan terjerumus kayak gitu. Nah, Kak, gimana cara ngerubah nih diri aku yang tadinya berburuk sangka jadi malah motivasi gitu buat diri aku? Hmm. Sebagaimana Allah telah berfirman kepada kita dalam surah Al-Hasyr ayat 18, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang akan engkau perbuat di hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah memperhatikan apa yang engkau lakukan. Jadi, ketika kita merasa bahwa ada yang buruk, kita harus memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik di hari esok. Harus terus lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya kita sama aja sama hari yang kemarin, hari ini sama kayak hari kemarin, hari besoknya juga sama kayak hari ini, itu kayak gak ada pencapaian, gak ada progres. Jadi, kita harus mengubah hal-hal yang negatif itu seakan dia itu problem yang harus kita solve, harus kita benahi di masa yang esok gitu. Harus kita jauhi, harus kita anggap sebagai batu yang tidak boleh kita injak lagi. Kalau kita nginjek batu sakit loh, Iya. ya kan? Nah, saat kita merasakan sakit itu, anggaplah si batu itu sebagai dosa. Jadi, ketika kita menginjak dosa, kita nggak mau lagi tuh menginjak dosa yang sama lagi. Oleh karena itu, kita sudah melihat gambaran dosa-dosanya, jadikanlah gambaran dosa-dosa itu sebagai hal-hal yang perlu kita jauhi. Tuh. Nah, cara menjauhinya itu loh, Kak, gimana tuh? Cara menjauhinya adalah dengan takwa kepada Allah, dengan takut kepada Allah. Kita harus selalu takut kalau kita uh, menghadap atasan nih, Mhm. menghadap bos aja. Kita nggak mau kan melakukan sesuatu yang buruk, melakukan sesuatu kesalahan, apalagi kita menghadap Allah. Dalam sholat aja kita harus hati-hati. Kalau misalnya ada gerak sedikit atau gerak 3 kali, maka sholat kita bisa rusak, gitu kan? Nah, apalagi kalau misalnya kita mau eh, merasa dekat dengan Allah, maka kita harus menjauhkan hidup kita dari kesalahan-kesalahan yang sedikit-sedikit itu, dari kesalahan yang seperti sakit hati, seperti penyakit hati, yang tadi aku udah kasih tahu, kayak kiber dan ujub, itu kan yang nggak terlihat gitu ya, yang nggak kerasa, tapi malah jadi dosa. Dosa Heeh, besar ya, Kak, itu iya. masuknya. Nah, kalau kita mengumpulkan yang kecil-kecil, dosa kecil-kecil, nanti Jadi lama-lama numpuk. jadi dosa besar. Jadi jangan sampai ada yang dosa-dosa yang tidak terlihat, malah nanti jadi dosa yang terlihat dan besar seperti gunung gitu. Aku lupa lagi nawarin supnya, Kakak dimakan dulu.
Oh karena iya, kebawa bete. Jadi aku, ya hmm, ampun sorry kok Kak, kalau udah maaf banget. ngobrol tuh ya, rasanya tuh pengen terus-terusan ngobrol Kak, ya. sebelum makan aku mau nanya deh. Ya, Ini tuh kira-kira dari sup filosofinya apa tuh? iya nih, ini sup itu kan makanan yang sederhana, tapi ada proses yang indah di baliknya. Makanya saat kita makan sup itu hangat, terus nyaman gitu. Nah, coba deh kalau kita makan yang instan, itu kan membahayakan tubuh ya. Nah, saat kita makan sup, diprosesnya, masukin bahannya satu persatu, direbus dengan perlahan. Nanti kita makannya hangat-hangat. Itu kan jadi kayak eh, perjalanan hidup yang perlahan, tapi hasilnya nikmat, hasilnya enak gitu, hasilnya nyaman, kita nggak tergesa-gesa, kita nggak terburu-buru, dan kita bisa menikmati hasilnya. Seperti semangkuk sup ini. Nah kan di sup tuh juga ada bermacam-macam ya Kak. Mm-mm. Ini maksudnya apa tuh kalau misalkan boleh dijelasin lagi? Ya, ini seakan-akan buncisnya, wortelnya, terus ada kolnya, ada juga bumbu-bumbunya. Nah, itu kayak perjalanan kita, ada sedihnya, ada senengnya. Kalau misal ketemu jahe, tiba-tiba pedes di mulut, mungkin itu ada problem hidup kita yang menimpa kita gitu. Nah, jadi sup ini adalah keindahan yang eh, ada dalam satu mangkuk. Kak ini berhubung udah mau imsak, kita Ya, sambil minum makan dulu kali oh ya. iya. Wah, ini hangat banget ya. Iya sumpah aku suka banget makan sup. Tapi yang wortelnya itu kayak masih setengah matang. Oh, Kayak jadi ini ada kakak coba dulu. krenyesnya Iya. gitu kan ya. Nah sahabat muslimah, karena kita mau makan dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.